Santapan Harian Minggu 29 November 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang sabdamu Kristus, kami berserah menerima dan siap melakukan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Hosea 1 ayat 1-9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Haas, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Sahabat Santapan Harian, seperti apa rasanya ditolak Tuhan? Bagaimana mungkin Dia yang dikenal Maha Pengasih tega menolak umatnya? Namun itulah yang tengah dihadapi umat Israel saat Hosea dipanggil menjadi nabi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Umat Israel tidak lagi setia. Hal itu difirmankan kepada Hosea. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan bersusah hati karena tindak tanduk umatnya. Ketidaksetiaan orang yang dipercayai dan dicintai tentu lebih menyakitkan. Situasi yang dihadapi oleh Hosea membuat panggilan kenabian yang diterimanya menjadi sangat tidak mudah. Ini tercermin dari apa yang mesti dilakukannya untuk menjadi gambaran hidup dari pesan yang Allah hendak sampaikan kepada umatnya. Hosea harus mengambil seorang perempuan sundal menjadi istrinya hingga memperanakan anak-anak sundal pula. Tujuannya supaya Israel sadar bahwa mereka telah bersundal hebat. Pada masa itu, menikahi seorang perempuan sundal berarti menurunkan martabat. Apa yang dilakukan Hosea itu dalam latihan rohani disebut sebagai probation atau masa percobaan. Dalam latihan itu dia harus melakukan hal yang bukan kegemarannya. Bahkan bisa jadi itu merupakan hal yang sangat tidak disukai. Pengalaman hidup Hosea dalam menempuh panggilan sebagai nabi pantas menjadi perenungan gereja.
setia pada panggilan untuk menyuarakan suara kenabian yang sekalipun penuh resiko. Dalam hal ini, Hosea berani mengambil resiko demi menegakkan nama Tuhan atas umatnya. Hosea telah mengalahkan kepentingan pribadi ketika memperistri seorang sundal, sekaligus memperanakkan anak-anak sundal. Hosea rela menanggung beban perasaan ketika menjadi ayah bagi Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Nama-nama itu menunjukkan kepedihan hati Tuhan terhadap Israel. Tuhan menolak bangsa Israel ketika mereka tidak setia. Nabi Allah, Hosea, rela menderita supaya bangsa Israel menyadari dosa-dosa mereka dan kembali menjadi umat kekasih Tuhan. Hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan agar tidak sampai ditolaknya. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berjanji setia kepadamu. Walau di dalam dan di luar banyak yang menggoda kami akan selalu dekat kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, sumber kekuatan kami. Amin.